Pernahkah kamu bertanya dalam hati, kenapa ada orang yang usianya masih muda, tapi sudah bisa hidup mapan, sementara banyak yang sebaya dengannya masih berjuang dari nol? Apakah rahasianya sekadar nasib baik, warisan orang tua, atau ada pola yang sebenarnya bisa ditiru siapa saja? Banyak anak muda bermimpi jadi kaya sebelum rambutnya memutih. Namun seringkali mimpi itu dianggap mustahil, hanya dongeng motivator atau kisah para konglomerat. Padahal, menjadi kaya di usia muda bukanlah mitos, melainkan pilihan yang penuh konsekuensi. Kaya yang dimaksud bukan sekadar menumpuk uang di rekening, melainkan memiliki kemandirian finansial, kebebasan memilih, dan kemampuan memberi manfaat untuk orang lain. Di video ini, saya tidak akan mengajakmu sekadar bermimpi atau termakan kata-kata manis motivasi. Saya akan membawamu menelusuri pola, akar masalah, hingga langkah nyata yang bisa dijalankan. Karena kaya sejati bukan hanya soal uang, tapi tentang cara berpikir, cara hidup, dan cara kita menanam benih sejak dini. Di sekitar kita, fenomena sosial tentang ingin cepat kaya sudah sangat akrab. Media sosial dipenuhi dengan pamer gaya hidup mewah. Anak muda naik mobil sport, liburan ke luar negeri, atau berbisnis dengan omzet fantastis. Fenomena ini membuat banyak orang bertanya, kenapa mereka bisa begitu cepat sukses sedangkan saya masih jalan di tempat? Namun, jika kita amati lebih dalam, tidak semua yang tampak indah di layar benar-benar sesuai kenyataan. Banyak yang hanya memperlihatkan hasil, tapi jarang membagikan proses panjang di balik layar. Inilah yang menimbulkan ilusi, seakan-akan kaya di usia muda adalah perkara instan. Padahal, sama seperti menanam pohon, hasilnya baru bisa dinikmati setelah benih dijaga dengan sabar dan penuh konsistensi. Fenomena sosial ini sebenarnya bisa dianalogikan seperti seseorang yang melihat gunung es di laut. Yang tampak hanyalah puncaknya, kemewahan, keberhasilan, kekayaan. Sedangkan bagian terbesar dari gunung es, yaitu kerja keras, kegagalan, disiplin, dan pengorbanan, tersembunyi di bawah permukaan. Sayangnya, banyak orang ingin puncaknya saja tanpa bersedia menyelami dasar perjuangannya. Konteks inilah yang membuat pembahasan cara jadi kaya di usia muda menjadi penting. Bukan untuk ikut-ikutan pamer, tapi untuk memahami pola hidup yang lebih bijak. Masalah utama yang sering muncul adalah banyak anak muda terjebak dalam pola pikir instan. Mereka ingin kaya, tapi tidak mau melalui proses panjang. Akibatnya, banyak yang memilih jalan pintas, ikut investasi bodong, mencoba bisnis tanpa ilmu, atau mengandalkan utang hanya demi terlihat sukses di mata orang lain. Masalah ini bisa dianalogikan seperti seseorang yang ingin membangun rumah megah, tetapi tidak mau membuat pondasi yang kuat. Ia langsung mendirikan tembok tinggi, memasang jendela indah, dan mengecat dengan warna mencolok. Dari luar terlihat megah, namun ketika angin kencang datang, rumah itu roboh karena pondasinya rapuh. Begitulah hidup anak muda yang ingin kaya secara instan, tampak bersinar sesaat, tapi mudah runtuh ketika cobaan datang. Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya literasi finansial. Banyak yang belum memahami cara mengatur keuangan sederhana, menabung, mengelola pengeluaran, atau membedakan kebutuhan dengan keinginan. Akhirnya, meskipun mendapat penghasilan, tetap saja habis tanpa sisa. Inilah problem nyata. Bukan sekadar sulit mencari uang, melainkan sulit mengelola pola pikir dan kebiasaan yang seharusnya jadi dasar menuju kekayaan sejati. Mengapa banyak anak muda sulit menjadi kaya di usia muda? Akar sebabnya bisa dibagi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri, pola pikir instan, kurang disiplin, serta minimnya kebiasaan menunda kesenangan. Banyak yang lebih senang menghabiskan uang untuk gengsi ketimbang menanamnya sebagai modal masa depan. Ini seperti seorang petani yang setiap kali panen langsung menghabiskan hasilnya untuk pesta, tanpa menyisakan bibit untuk ditanam kembali. Akhirnya, di musim berikutnya, ia tidak punya apa-apa. Sementara faktor eksternal muncul dari lingkungan. Media sosial, budaya konsumtif, hingga tekanan pergaulan sering membuat anak muda ingin terlihat wah. Mereka merasa harus punya barang branded, kendaraan mewah, atau gaya hidup mahal agar dianggap sukses. Padahal, itu semua hanyalah standar semu yang dipaksakan oleh dunia luar. Jika ditarik benang merah, akar dari masalah ini adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya proses.
Kaya di usia muda bukan berarti instan, melainkan hasil dari pola hidup teratur, kebiasaan cerdas, dan keberanian mengambil langkah berbeda dari mayoritas. Tanpa memahami akar ini, kita hanya akan terjebak pada lingkaran keinginan semu yang tak pernah ada habisnya. Ketika akar masalah tidak disadari, dampaknya pada diri individu sangat nyata. Banyak anak muda yang akhirnya merasa frustrasi karena melihat hidupnya stagnan. Mereka membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial, lalu merasa tertinggal. Dari sini, lahirlah rasa minder, putus asa, bahkan depresi. Secara finansial, gaya hidup yang salah membuat mereka terus berada dalam lingkaran masalah. Uang yang seharusnya bisa menjadi modal usaha malah habis untuk hal-hal konsumtif. Mereka seperti orang yang setiap hari menimba air dengan ember bocor. Seberapa banyak pun air dituangkan, pada akhirnya tetap kosong. Lebih jauh, akibat pribadi ini membuat anak muda kehilangan momentum emas. Usia muda yang seharusnya penuh energi untuk belajar, mencoba, dan menabung pengalaman, malah dihabiskan untuk mengejar penampilan semu. Layaknya seorang pelari yang sibuk menoleh ke kanan dan kiri, ia kehilangan fokus ke garis finish. Akibat lainnya adalah kehilangan kepercayaan diri. Karena gagal berulang kali tanpa memahami sebabnya, mereka mulai menganggap kekayaan hanyalah takdir, bukan usaha. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kesalahan strategi sejak awal. Dampak dari pola pikir dan kebiasaan yang salah tidak hanya berhenti pada individu, tetapi juga menjalar ke lingkup sosial. Ketika banyak anak muda gagal mengelola keuangannya, keluarga sering ikut menanggung beban. Orang tua yang sudah seharusnya menikmati masa tua justru masih diminta menopang kebutuhan anak yang seharusnya sudah mandiri. Hal ini bisa dianalogikan seperti perahu yang bocor. Jika satu orang saja ceroboh melubangi dasar perahu, maka seluruh penumpang ikut terancam tenggelam. Begitu pula dengan individu yang salah mengelola hidupnya, keluarga dan lingkungan sekitarnya juga ikut merasakan akibatnya. Di sisi lain, masyarakat pun terkena imbas. Budaya konsumtif yang dipelihara oleh generasi muda membuat roda ekonomi bergerak ke arah yang tidak sehat. Lebih banyak uang diputar untuk gaya hidup sementara ketimbang investasi jangka panjang yang memberi manfaat luas. Akhirnya muncul kesenjangan sosial. Segelintir orang yang benar-benar paham strategi menjadi sangat kaya, sementara mayoritas lainnya terjebak dalam ilusi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka lahirlah generasi yang rapuh secara finansial, mudah tergoda, cepat putus asa, dan tidak memiliki daya tahan menghadapi perubahan zaman. Mari kita ambil dua ilustrasi sederhana untuk memahami perbedaan antara kaya instan dan kaya yang dibangun dengan proses. Contoh pertama, sebut saja Andi. Ia masih muda, tapi ingin terlihat sukses secepat mungkin. Begitu mendapat gaji pertama, ia langsung membeli ponsel mahal dan mencicil motor sport. Awalnya teman-temannya kagum, namun seiring waktu cicilan menumpuk, pengeluaran makin besar, dan ia mulai terlilit utang. Andi merasa terjebak. Setiap bulan penghasilannya hanya habis untuk menutup cicilan, tanpa ada tabungan atau investasi. Hidupnya seperti hamster yang berlari di roda, bergerak cepat tapi tidak pernah maju. Contoh kedua, ada Budi. Ia tidak terlalu menonjol dalam gaya hidup. Gajinya pas-pasan, tapi ia disiplin menyisihkan 30% penghasilan untuk tabungan dan investasi kecil-kecilan. Awalnya, orang menganggap Budi pelit atau ketinggalan zaman. Namun, bertahun-tahun kemudian, hasil investasinya mulai tumbuh. Ia bisa membuka usaha sampingan, dan ketika teman-temannya sibuk membayar utang, Budi justru menikmati penghasilan tambahan. Ia seperti tukang kebun yang sabar menyiram benih setiap hari, hingga suatu saat menikmati buah yang lebat. Kedua, kisah ini menggambarkan kenyataan di sekitar kita. Kaya di usia muda bukanlah tentang siapa yang paling cepat memamerkan hasil, tapi siapa yang paling konsisten menanam proses. Seperti kata pepatah, orang sabar bukan berarti lambat, tapi ia yang tahu kapan waktunya menuai. Setelah kita memahami konteks, masalah, hingga contoh nyata, sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang bisa kita lakukan agar benar-benar bisa kaya di usia muda tanpa terjebak ilusi motivasi semu? Ada beberapa langkah konkret yang bisa dijalankan. 1. Ubah pola pikir tentang kaya. Kaya bukan berarti punya barang mewah,
melainkan memiliki kontrol penuh atas keuangan. Definisikan kaya sebagai bebas memilih, bukan dipaksa keadaan. Seperti seorang nakoda kapal, ia tahu arah dan tujuannya, bukan sekadar mengikuti arus. 2. Mulailah dengan manajemen keuangan sederhana. Biasakan metode 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan dan investasi. Meski kecil, kebiasaan ini akan melatih disiplin. Ibarat ember yang ditutup rapat, setetes demi setetes, akhirnya akan penuh. 3. Kembangkan keahlian, bukan hanya mencari pekerjaan. Di era digital, keahlian jauh lebih berharga dibanding sekadar ijazah. Belajar skill yang relevan seperti digital marketing, desain, coding, atau komunikasi bisa membuka pintu penghasilan tambahan. Bayangkan keahlian itu sebagai benih pohon. Semakin banyak benih ditanam, semakin banyak pula pohon yang bisa berbuah. 4. Bangun usaha kecil sejak dini. Tidak harus langsung besar. Mulailah dari usaha sederhana, jualan makanan, produk digital, atau jasa sesuai kemampuan. Usaha kecil ini bukan hanya soal uang, tapi juga latihan mental menghadapi risiko. Sama seperti belajar berenang, kita tidak langsung terjun ke laut lepas, tapi mulai dari kolam kecil. 5. Hindari jebakan gaya hidup konsumtif. Tanyakan pada diri sendiri setiap kali ingin membeli sesuatu. Apakah ini kebutuhan atau hanya ingin terlihat keren? Menunda kesenangan adalah kunci. Ingat, singa yang lapar tidak langsung menerkam mangsa pertama, ia menunggu momen terbaik agar hasil tangkapannya sepadan. 6. Bangun jaringan pertemanan yang sehat. Lingkungan sangat memengaruhi cara berpikir. Jika terus bergaul dengan orang yang suka foya-foya, sulit rasanya kita bisa disiplin. Carilah komunitas yang membicarakan ide, peluang, dan strategi, bukan sekadar gosip dan gaya hidup. 7. Investasi pada diri sendiri. Buku, kursus, seminar, bahkan pengalaman gagal sekalipun adalah investasi berharga. Karena sejatinya, kekayaan terbesar ada pada ilmu dan mental yang kita miliki. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perlahan kita bisa membangun pondasi kekayaan sejati. Bukan kaya yang rapuh karena utang, melainkan kaya yang kokoh karena proses. Ingat, usia muda adalah ladang emas. Apa yang kita tanam hari ini akan menentukan buah apa yang kita nikmati esok hari. Solusi utama untuk menjadi kaya di usia muda bukanlah mengejar jalan pintas, melainkan membangun pondasi hidup yang kuat. Kaya sejati lahir dari kombinasi 3 hal: pola pikir yang benar, disiplin dalam tindakan, dan keberanian untuk konsisten. Jika diibaratkan, hidup ini seperti membangun sebuah kebun. Pola pikir adalah tanahnya. Jika subur, benih akan mudah tumbuh. Disiplin adalah air dan pupuk. Meski sedikit demi sedikit, ia membuat tanaman kuat. Sedangkan konsistensi adalah cahaya matahari. Setiap hari hadir, meski tak selalu terlihat. Tanpa ketiganya, pohon kekayaan hanya akan layu sebelum berbuah. Solusi praktisnya, ubah definisi kaya dari sekadar memiliki banyak barang menjadi memiliki kebebasan memilih jalan hidup. Terapkan manajemen keuangan sederhana, berani memulai usaha kecil, dan investasikan waktu untuk menambah skill. Yang tak kalah penting, latih diri untuk menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Dengan cara ini, jalan menuju kaya tidak lagi menjadi beban, tetapi sebuah perjalanan yang penuh makna. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan hanya soal harta, melainkan kemampuan kita menjaga diri, keluarga, dan memberi manfaat pada sesama. Sahabat muda, dari perjalanan narasi panjang ini, kita belajar bahwa menjadi kaya di usia muda bukanlah ilusi, melainkan hasil dari pola hidup yang benar. Kaya bukan berarti bergelimang barang mewah, tetapi memiliki kemandirian finansial, kebebasan menentukan pilihan, dan kemampuan memberi manfaat pada sesama. Mari kita rangkum beberapa poin penting yang sudah kita bahas. Fenomena sosial. Banyak anak muda terjebak ilusi kaya instan karena terpengaruh media sosial dan budaya konsumtif. Masalah utama, pola pikir instan, minim literasi finansial, serta kebiasaan salah dalam mengelola penghasilan. Akar sebab, faktor internal, disiplin lemah, tidak bisa menunda kesenangan, dan faktor eksternal, lingkungan dan tekanan gaya hidup.
Akibat pribadi, rasa frustrasi, kehilangan momentum, dan jatuh pada lingkaran utang. Akibat sosial, beban keluarga meningkat, masyarakat jadi konsumtif, dan lahir generasi rapuh finansial. Contoh nyata, Andi yang gagal karena gaya hidup konsumtif, dan Budi yang sukses karena disiplin menabung dan berinvestasi. Aplikasi praktis, mulai dari mengubah pola pikir, mengatur keuangan sederhana, membangun usaha kecil, hingga berani investasi pada diri sendiri. Solusi inti, tanam pola pikir yang benar, disiplin langkah kecil, dan konsisten menjaga arah. Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Apakah kamu ingin menjadi seperti Andi yang tampak kaya sesaat namun rapuh, atau seperti Budi yang pelan tapi pasti membangun masa depan kokoh? Ingatlah, Allah telah memberi kita usia muda sebagai ladang emas. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Jika kamu merasa narasi ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang pelajaran yang paling menyentuh hatimu, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Jadilah bagian dari komunitas anak muda yang tidak hanya bermimpi kaya, tetapi juga tahu jalan menuju kekayaan sejati. Karena kaya bukan sekadar tentang uang. Kaya adalah tentang kebijaksanaan, keberanian, dan kemanfaatan.